Sedang apa kamu di sini? Kamu tenang saja. Aku kesini bukan untuk mengganggu kalian. Tapi kalau boleh aku sarankan, jaga sikap kalian. Karena di sini istana, bukan tempat untuk berdua. Oh iya, aku lupa. Kalau ular siluman tidak punya moral dan kesusilaan. Cukup. Sebenarnya, apa tujuan kamu datang ke sini? Aku kesini ingin membicarakan hal penting dengan Respati mengenai penyerangan Manguntur. Menyerang Manguntur? Apa karena kamu asik berduaan dengan Wisnu? Kamu lupa dengan tugasmu, Kamandani. Tapi daripada aku memikirkan Laksmi, lebih baik aku mencari cara untuk mencari Narirati di mana. Cukup, Benta. Aku paling tidak suka kamu membicarakan perempuan itu lagi. Kalau sampai ada yang mendengar, kamu akan ketahuan kalau kamu sebenarnya adalah bajak. Bagus. Jadi ini alasan kecurigaanku selama ini. Apa kabar Bajak? Aku senang sekali melihat keluarga kalian berkumpul di sini. Lihat, Biung. Biung sendiri yang membuka rahasia ini. Untuk melawan mereka, kalian membutuhkan bantuan. Untuk apa lagi kamu datang ke sini? Hah? Aku benar-benar minta maaf, Benta. Aku menyesal atas semua pertengkaran kita selama ini. Menyesal? Apa perempuan seperti itu punya kata-kata menyesal? Aku sungguh-sungguh. Tolong kamu jangan ragukan niat baikku ini. Aku datang ke sini dengan niat damai. Damai. Iya, Rini. Aku ingin memperbaiki hubungan baik kita selama ini. Hah. Apalagi rencanamu, Laksmi. Kamu pikir kami bisa dengan mudahnya mempercayai mulutmu itu? Cepat pergi sebelum aku memanggil prajuritku untuk mengusirmu. Katanya bisa main suling, tapi kok suaranya jelek? Aku bilang juga apa? Jangan meniup sulingku. Terima kasih atas semua perhatian kamu, Wisya. Tapi aku janji, aku pasti akan baik-baik saja. Seandainya hubunganmu dengan Kamandanu masih seperti dulu, apakah kamu akan mengizinkan Kamandanu pergi bersamamu? Tetap tidak, Wisya. Karena ini sudah tugasku sebagai seorang putri Manguntur. Dan cuma aku yang bisa mengambil keris Gentala Cakra. Aku tahu, Rati. Tapi kamu sudah aku anggap seperti saudaraku sendiri. Jadi aku mohon, izinkanlah Kamandanu bersamamu pergi. Baiklah. Kalau begitu, aku punya satu syarat untuk kamu. Apa? Kamu juga harus ikut bersama kita. Sabar, Semprum. Sebentar lagi bopomu pasti akan datang membawa Arya Putra. Sudah. Kenapa kamu nangis terus? Aduh. Biarta, mana Arya Putra? Bocah itu telah menolak diajak kemari. Masa kamu kalah dengan anak kecil? Tidak, Sambi. Dia mau menolongku, asalkan aku mau minta maaf kepada Respati dan Dana Diasa di depan seluruh rakyat Kurawa. Apa? Berani-beraninya dia bicara seperti itu. Ingin sekali rasanya aku menghancurkan bocah itu, Sambi. Kamu itu terlalu bodoh, Biang. Bisa-bisanya kalah dengan anak kecil. Diam kamu!
Barapati, kelihatannya dia semakin kesakitan. Aku tidak bisa diam. Aku harus melakukan sesuatu. Sambi, tunggu Sambi. Mau kemana kamu? Kamu tega meninggalkan anakku yang sedang sakit. Aku akan menculik dia kalau dia tetap tidak mau datang ke sini. Sambi! Bocah tengik, kena kamu sekarang. Apaan ini? Kurang ajar! Bocah tengik itu mengerjai aku! Ternyata kepala kamu kuat juga ya diadu dengan batu. Jangan kurang ajar kamu ya. Lihat, aku akan membalas semuanya. Percuma saja kamu terus menangkapku. Kamu tidak akan bisa menangkapku. Bocah sial kamu. Tunggu Sambi. Dari mana saja kamu? Apa yang kamu sembunyikan dariku, Sambi? Aku Kepalamu. Kenapa itu, Sambi? semua ini gara-gara pangeran tengik itu. Kamu ke sana. Iya, tapi dia malah mengerjai aku. Dengar, Sambi. Kamu tidak bisa melakukan itu sendirian. Lebih baik kamu bersabar dan kita akan menyelesaikannya bersama-sama. Biu, Romo. Aku sudah siap berangkat ke Manguntur sekarang. Tolong doakan aku ya. Pasti, Nak. Romo akan mendoakanmu. Kamu harus berhati-hati, Ratih. Jaga dirimu baik-baik. Iya, Biung. Aku ikut dengan kalian. Aku berangkat dulu ya. Aku mohon pamit. Baik. Semoga Sang Yang Widi bisa melindungi perjalanan kalian. Kita harus bisa masuk ke dalam istana Manguntur tanpa melukai para prajurit. Iya. Bagaimanapun, mereka itu juga prajurit-prajurit. Itu mudah. Yang sulit adalah melihat bagaimana keadaan di dalam. Iya. Karena sudah pasti akan ada Dewi Sambi dan Biarta di dalam sana. Ingat, Ratih. Jangan lupakan Arimbi dan Putokala. Kalau begitu, izinkan aku yang langsung. Baik, Misha. Hati-hati ya. Mau apa, Bentar? Kenapa dia harus sembunyi-sembunyi di istananya ini? Bentar, Bio. kemarin Arimbi? kamu
secepatnya membunuh Laksmi. Dia sudah sangat berbahaya untuk kita. Baik, aku akan melakukannya. Karena aku juga sudah muak dengan perempuan itu. Biung, Bentar memanggil Biung. Dan kamu harus bisa membuat kematian seolah-olah menjadi kematian yang wajar agar kita tidak dicurigai. Aku akan mencari cara yang paling halus untuk membunuhnya, Biung. Bagus, Bentar. Bagus sekali. Ini tidak mungkin. Apa aku salah dengar? Kemana Wisha? Kenapa sampai sekarang dia belum kembali juga? Jangan-jangan dia tertangkap. Gawat. Kalau begitu, aku akan melihatnya ke sana. Itu tidak perlu, Kamandanu. Wisya, Bagaimana keadaan di dalam istana Wisha? Keadaan Manguntulan seperti biasa. Tapi ada hal janggal yang aku temukan. janggal. Iya. Tidak sengaja tadi aku bertemu dengan Bentar dan Aribu. Tapi aku dengar Bentar memanggil Aribu dengan sebutan Biung. Biung, Ini tidak mungkin. Kamu pasti salah dengar, Wisya. Tidak, Dwi Pangga. Karena aku mendengarnya berulang-ulang kali. ini sungguh aneh. Pasti ada sesuatu di antara mereka. Kita harus segera menyelidikinya. Iya, Kamandanu. Aku setuju dengan kamu. Tapi sebelumnya, kita harus mengambil keris Gentala Cakra dulu. Iya, Rati. Aku setuju. Kalau keadaannya terus seperti ini, kita tidak akan mungkin bisa masuk. Terlalu banyak prajurit di sana. Salah satu dari kita harus ada yang memancing perhatian mereka agar kita semua dapat masuk dengan mudah. Wisya, kamu bisa melakukannya. Tentu saja, itu tidak sulit. Tapi kamu hati-hati ya, Wisya. Jangan sampai para prajurit itu menangkap kamu. Baik. Mati sekarang kamu, Laksmi. Mana ulangnya? Bentar. Mau apa kamu di sini? Aku hanya ingin melihat wajahmu. Wajahmu terlihat cantik saat tertidur, Laksmi. Dasar bodoh. Ini bukan waktunya kamu mengagumiku. Kamu tidak dengar? Di luar sana orang pada ribut. Ya, maaf. Ayo kita keluar. Untung aku tidak tertangkap basah. Ampun, Kanjeng. Ada apa? Hamba tadi melihat ular kobra masuk ke istana ini, Kanjeng. Ular? Iya, Kanjeng. Hamba sungguh yakin. Ular itu bukan ular biasa. Itu pasti ular siluman, Kanjeng. Ular siluman?
Awas, Trisha. Cepat kamu panggil Bopo. Suruh dia kemari. Cepat. Daulat Kanjeng. Bopo. Ular Trisha, Bopo. Dia sudah berani memasuki istana. Dia pasti ingin membuat keonaran lagi. Berdebah. Kita harus mencari dan menangkapnya, Rindi. Ayo. Iya, Bopo. Kita harus menangkapnya. Dan setelah kita menangkapnya, kita harus langsung membunuhnya. Ya. Ayo, Bopo. Mana ularnya? Mana ularnya? Ada apa di luar? Jangan-jangan kita diserang. Entahlah, Sam. Biar aku lihat keluar. Mana ular itu, Ali? Aku tidak tahu, Bopo. Kita cari di sana. Ayo kita cari ularnya. Cepat. Cepat kita ke tempat penyimpanan keris. Ayo. Cepat, Rati. Ambil kerisnya. Minta capek. Kita harus segera keluar dari tempat ini. Tapi kita harus menunggu Isya dulu. Iya, aku mengerti. Tapi kita harus selamatkan diri kita, baru kita cari Wisya. Baik, Ayo. Mana itu ular? Mana ular itu? Apa ular itu, Trisha? Aku tidak tahu, Sam. Prajurit! Ini kok Kanjeng? Kalian menemukan ularnya? Belum, Kanjeng. Aku tidak mau tahu. Cari ular itu. Sayang, kenapa kamu tidak menggunakan sulingmu? Tidak, Sami. Untuk menghadapi satu ular saja, aku tidak perlu menggunakan suling. Barapati? Barapati? Ada apa yang terjadi denganmu? Ayo katakan. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Apa itu? Ular? Kamu bertemu dengan ular? Di mana ular itu?
yang dimaksud siluman ular itu adalah Wisha. Ini gawat. Berarti Wisha dalam bahaya. Kita harus segera menyelamatkan Wisha. Iya. Ayo. Terimalah kematian ular pahat. Kurang ajar. Berani sekali kamu membokongku, Kamandanu. Lasmi, kenapa kamu membantu mereka? Kamu boleh membunuh siapapun di sini, tapi tidak Kamandanu. Kalau kamu ingin membunuhnya, hadapi dulu aku.
gara-gara kamu, Laksmi. Dan aku harus kehilangan keris Gentala Cakraku. Kamu jangan menyalahkan aku. Jelas-jelas, kamulah penyebabnya. Berani-beraninya, kamu malah membela musuh kita sendiri. Kamandanu itu bukan musuhku, tapi dia orang yang aku cintai. Dasar perempuan tidak tahu malu. Kamu itu sudah bersuami, Laksmi. Bisa-bisanya, kamu malah mencintai orang lain. Aku menikah dengan Bentar. Itu juga terpaksa, bukan karena cinta. Dasar perempuan murahan. Berani kamu menyentuh? Patah tangan ini. Dan ingat, aku tidak akan membiarkan Kamandanu disakiti oleh siapapun. Pergi kamu dari sini. Cepat pergi. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu menginjakkan kakimu di istanaku lagi. Pergi. Aku juga tidak sudi berlama-lama di sini. Aku akan kembali ke negeri. Bersiaplah untuk kehilangan Manguntur hari ini. Karena aku yakin, Respati dan Kamandanu akan merebut ini semua kembali. Heh, kamu jangan kurang ajar, Laksmi. Istana ini adalah milikku. Sampai kapan akan menjadi milik? Itu menurut. Tapi bersiaplah untuk menerima kekalahan. Yah! Berdebah kamu, Laksmi. Lihat saja. Aku akan membuktikan padamu. Semua ucapanmu tidak benar. Istana ini milikku. Akan menjadi milikku selamanya. Anakku, kamu sudah terlahir ke dunia ini. Daya, di mana anakku? Kanjeng Pangeran tidur di kamarnya, Kanjeng. Anakku, apa yang terjadi? Kamu Kala Agung, kan? Apa maumu? Kala Agung, keluar dari tubuh anakku! Sayang! Celaka! Ini berbahaya buat kita! Akhirnya, keris Gentala Cakra ini kembali ke tangan kita. Dengan keris itu, kita harus merebut kembali Manguntur. Terima kasih putriku. Kamu sudah berhasil mengambil keris pelindung Manguntur. Semua ini juga karena Wisya, Kamandanu, dan Arya. Terima kasih pada kalian semua. Ini sudah tugas kami, Rati. Adalah suatu kebanggaan bagi kami untuk melayani Manguntur dan Kurawan. Dan semua ini juga tidak akan berhasil tanpa bantuan Wisya Romo. Dialah yang mengalihkan para prajurit, juga orang-orang di sana. Tapi, jika tadi malam tidak ada kamu, aku sudah mati ditangkap mereka. Lalu, apa ada keterangan lain yang kamu dapatkan dari Manguntur? Ada, Romo. Wisya mendengar kalau Pangeran Bentar memanggil Arimbi dengan sebutan Biung. Benar, Kanjeng. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Kenapa Bentar memanggil Arimbi dengan Biung? Tidak mungkin. Tidak mungkin Bentar memanggil Arimbi dengan sebutan Biung. Atau barangkali mereka hanya berpura-pura saja. Karena kamu telah menguping pembicaraan mereka, Wisya. Entahlah, Kanjeng. Hamba hanya mendapat sedikit informasi tentang itu. Kita harus menyelidiki ini semua. Ada berita satu lagi, Kanjeng. Apa, Komandan? Saat kami bertarung,
Laksmi membela kami. Dia bertarung melawan Bentar dan Arimbi untuk kita. Berarti apa yang diucapkan kepada kita itu benar. Dia memang mau bekerja sama dengan kita. Ampun Kanjeng, itu juga belum menjamin. Kita harus tetap waspada dan berhati-hati menghadapi Laksmi. Iya, Dimas. Apalagi Bentar dan Laksmi adalah suami istri. Dan Bentar memanggil Arimbi dengan sebutan Biung. Jika Laksmi menentang mereka, berarti terjadi sesuatu di antara mereka. Baiklah, baiklah. Untuk langkah selanjutnya, lebih baik kita bicarakan esok hari saja. Karena aku tahu, kalian semua sudah lelah. Sekarang lebih baik beristirahat. Anak ini benar-benar keterlaluan. Di saat Biungnya panik, dia malah enak-enakan tidur. Pemalas, ayo cepat kamu bangun. Pemalas, cepatlah kamu bangun. Ada apa, Biung? Bisa-bisanya kamu tidur, sementara kamu sudah kehilangan keris Gentala Cakra. Masalah itu, Biung. Biung tenang saja. Aku pasti akan merebut kembali keris itu. Sekarang, boleh kan aku tidur lagi? Ini bukan saatnya kamu tidur. Ada apa lagi, Biung? Aku ngantuk. Secepatnya, kamu harus segera menyusul istrimu ke Banyu Biru. Apa? Banyu Biru? Iya, istrimu sudah pergi dari Manguntu dan pergi ke Banyu Biru. Tidak, Biung. Aku tidak mau ke sana. Untuk apa? Apa kamu sudah lupa dengan semua rencana kita? Kita harus segera menyingkirkannya, Benta. Biung, aku sudah muak dengan wanita itu. Sehari saja aku bersama dia, aku bisa gila. Makanya, kamu harus secepatnya menyingkirkan Laksmi. Setelah itu, kamu akan menguasai Banyu Biru seorang diri, tanpa ada satupun penghalang. Lagi pula, kalau kamu terus-menerus berada di istana ini, semua orang akan mencurigai kamu. Ayolah, Benta, cepat pergi ke Banyu Biru. Baiklah, Biung. Aku akan melakukannya. Ini semua demi Biung. Apa kalian sudah berhasil menemukan anakku? Ampun Kanjeng, kami telah berusaha mencarinya, tapi kami belum berhasil menemukannya. Apa saja kerja kalian? Cepat cari lagi. Baik Kanjeng. Lah, kenapa kamu kembali ke Banyu Biru tanpa memberitahuku terlebih dahulu? Bukankah kamu terlalu sibuk pada Arimbi? Apa maksud? Kamu cemburu pada Arimbi? Tidak ada gunanya. Aku cemburu padanya. Lah, apa alasan? Kamu terlalu sering membelanya. Laksmi, aku tidak membela Arimbi. Aku hanya ingin menyelamatkan keris Gentala Cakra. Omong kosong. Sekarang cepat kamu pergi dari istana ini. Cepat! Laksmi, kamu tidak bisa mengusirku seenaknya. Apa salahku? Dan ini istanaku, Laksmi. Sekarang juga aku tidak mau lagi melihat mukamu. Melihat mukamu membuatku tambah kesal. Laksmi, aku bukan mainan yang seenaknya bisa kamu permainkan. Jika kamu butuh, kamu mengimbau padaku. Tapi jika kamu tidak butuh denganku, kamu menendangku seenaknya. Itulah kamu, Benta. Lelaki yang tidak berguna. Laksmi, kamu masih membutuhkan untuk menutup aib anakku. Tidak ada gunanya lagi sekarang. Dia sudah pergi entah kemana. Pergi? Iya. Sepertinya ini bisa aku manfaatkan. Tunggu apa lagi? Sekarang cepat kamu pergi. Cepat! Biasa. Kamu lihat anak kita. Aku tidak tega melihat dia seperti itu. Kita harus mencari cara supaya bisa melepaskan keris itu dari mulutnya. Iya Santi,
Aku tidak tega melihat anak kita seperti itu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Arya Putra itu benar-benar licik. Iya, kamu benar. Tapi kita harus tetap mencari caranya. Kamu lihat sendiri kan, anak kita menderita. Tidur tidak bisa, makan tidak bisa. Satu-satunya cara, kamu harus ke Kurawan untuk meminta maaf. Aku harus minta maaf pada mereka. Iya, Biakta. Ini adalah satu-satunya cara. Baiklah, Sami. Aku akan pergi ke Kurawan dan minta maaf pada mereka. Terima kasih, Biakta. Jaga anak. Kamu begitu tampan, anakku. Dan aku sangat menyayangimu. Aku juga tahu begitu hebat kekuatanmu. Apalagi kamu sudah kemasukan arwah kala aku. Dan aku yakin tidak ada anak-anak di dunia ini yang sekuat dirimu. Kamu maukah kita bekerja sama untuk menjadi lebih kuat? Kalau kamu mau, ikutlah denganku. Bagaimana, Bentar? Laksmi tidak menerimaku di Banyu Biru. Sial. Apa maunya Laksmi itu? Kita tidak dapat melawannya sekarang. Kekuatannya sangat hebat. Iya, dan sekarang kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tenang, Kekalahan belum berpihak pada kita. Malah, kita mempunyai senjata baru, Apa maksud kamu? Senjata apa? Kita sudah tidak memiliki apapun. Bahkan, kita sudah kehilangan keris Gentala Cakra. Aku datang ke sini bukan dengan tangan hampa. Aku mempunyai kejutan untuk Eyang dan Biung. Anak itu. Iya, Bi. Itu anak Laksmi. Anak Agung. Bagaimana dia bisa ikut bersamamu? Kenapa kamu membawa kemari? Mana mungkin kalau aku mau bekerja sama dengan kita? Ya. Ya.
Biakta! 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 Kedatanganku kemari dengan damai. Aku ingin bertemu junjungan kalian, Dana Diaksa dan Respati. Jadi sekarang menyingkir. Kenapa kalian tidak menyingkir? Akhirnya keris Bintara Cakra berhasil kita selamatkan. Sekarang kita tinggal bagaimana untuk merebut Manguntur kembali. Benar sekali, Romo. Sekarang yang terpenting adalah kita harus mengatur siasat dan secepatnya kita menyerang Arimbi, Biakta, dan juga komplotannya. Lapor Kanjeng, di luar ada Kanjeng Biakta. Biakta? Mau apa dia? Hamba tidak tahu, Kanjeng. Mereka hanya ingin bertemu Kanjeng Dana Diaksa dan Kanjeng Respati. Jangan-jangan dia datang untuk membuat masalah. Sebaiknya kita segera lihat. Menyingkirlah kalian, atau kekuatanku yang akan bicara. Mau apa lagi kamu, Biakta? Akhirnya kalian keluar juga. Kamu jangan macam-macam di sini, Biakta. Atau aku akan mencabut nyawamu. Tenanglah. Kedatanganku kali ini bukan untuk mencari musuh. Lalu apa mau kamu? Aku datang kemari untuk mengakui semua kesalahanku di hadapan kalian. Orang licik sepertimu tidak mungkin mau mengakui kesalahanmu sendiri. Dengar! Aku serius ingin minta maaf pada kalian semua di hadapan seluruh rakyat Kurawan. Biakta! Kamu pikir kami akan tertipu dengan rencana licikmu? Kalian jangan besar kepala. Aku meminta maaf ini demi putraku Barapati. Apa hubungannya dengan putramu? Dasar bodoh. Tanya sendiri pada putramu. Aku datang kemari dengan tujuan baik. Jadi tolong, hargailah kedatanganku ini. Baiklah, karena kamu sekarang sudah mengakui kesalahanmu, kamu harus minta maaf kepada seluruh rakyat Kurawan. Ada apa ya ramai-ramai? Ada apa ini ramai-ramai? Biakta ingin mengumumkan sesuatu, nak. Paman Biakta. Dengarkan semuanya. Aku Biakta ingin meminta maaf kepada Respati dan Dana Diaksa di depan semua rakyat Kurawan. Kanjeng Respati, Paman. Panggil beliau dengan panggilan Kanjeng Respati dan Kanjeng Dana Diaksa. Baiklah. Dengarkan semuanya.
Aku biasa ingin meminta maaf kepada Kanjeng Respati dan Kanjeng Danadiaksa. Dan aku mengakui Kanjeng Danadiaksa adalah tumenggung yang sah di Kurawan. Hidup Kanjeng Respati! Hidup Kanjeng Danadiaksa! Hidup! 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 Hidup Kanjeng Danadiaksa! Hidup Kanjeng Respati! Dengar Arya Putra, aku sudah memenuhi janjiku. Dan sekarang sudah waktunya kamu memenuhi janjimu juga. Baik, Paman. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku akan membantu Barapati. Bagus. Bopo, bertahanlah Bopo. Aku sudah tidak kuat lagi Arimbi. Bentar, lakukan sesuatu. Iya Biung, luka Eyang sangat parah. Kita harus mencari tempat persembunyian. Iya, kita harus menyusun rencana untuk kembali ke Mangutu dan mengalahkan Kala Aku. Iya Biung. Ayo, Bopo. Bentar, lakukan sesuatu. Iya Biung, luka Eyang sangat parah. Kita harus mencari tempat persembunyian. Iya, kita harus menyusun rencana untuk kembali ke Mangutu dan mengalahkan Kala Aku. Iya Biung. Ayo, Bopo. Hei bocah tengil, ayo cepat bebaskan anakku. Baik, Bibi. Sekarang kamu sudah terbebas. Ingat ya Barapati, jangan berbuat kesalahan. Iya Arya Putra. Bagaimana sayang? Mulut kamu sudah tidak sakit lagi kan? Tidak Biung, aku tidak ada masalah. Tapi perutku lapar sekali. Iya, nanti Biung akan menyuruh Dayang untuk menyiapkan makanan untuk kamu. Setelah itu, kamu boleh tidur. Iya Biung. Dasar si Arya Putra kurang ajar. Awas saja nanti aku balas dia. Ayo. Apa-apaan ini? Kenapa kamu menyerangku? Dasar anak kurang ngajar. Tunggu pembalasan. Ya. Barapati, ayo lari.
Satukan kekuatan kita. Iya, biar. Kita bunuh saja sekalian. Terima kasih Yang Mulia, sudah membuat hamba bisa menjadi hidup. Oh, Tuanku, kenapa kau menciptakan aku? Jadi aku diciptakan untuk menggantikan Bajang karena Bentar tidak mungkin mau lagi jadi Bajang. Engkau menciptakan aku seperti Bajang untuk memanfaatkan keadaan, sehingga aku bisa berpura-pura jadi Bajang betul. Baiklah, aku tidak keberatan. Rakyat Manguntur, aku Bajang, aku telah kembali. Kamu siapa? Kamu masih buat Kanjeng Bajang? Benar, Kanjeng Bajang sudah mati dan mayatnya pun sudah dibakarkan di hadapan kami semua. Cepat tinggalkan Manguntur. Ya, cepat tinggalkan Manguntur. Benar. Itu semua tipuan. Biungku Arimbi telah menipu kalian semua dengan membuat tubuh tiruanku dan mengatakan bahwa aku sudah mati. Tapi aku masih hidup dan berhasil keluar dari sekapan Arimbi. Tapi apa alasan Kanjeng Arimbi melakukan tipuan ini? Karena mereka kecewa padaku. Mereka tidak menginginkan aku menikah dengan permaisuri Wisya. Maka mereka menyingkirkan aku dengan cara ini. Baiklah, tapi buktikan kalau memang kamu Kanjeng Bajang yang sebenarnya. Aku akan membuktikan ini secepatnya ketika aku sudah mendapatkan keris Gentala Cakra kembali. Untuk sekarang, kalian harus mempercayaiku. Aku sudah mengusir Arimbi dan Butokala dari tempat ini. Sekarang siapa di antara kalian yang tidak percaya bahwa aku adalah Pangeran Bajang? Maju ke hadapanku. Bagus. Itu artinya kalian mempercayaiku. Mulai sekarang, akulah Bajang, Tumenggung Manguntur. Hidup Manguntur! Hidup Kanjeng Bajang! Hidup Kanjeng Bajang! Hidup Manguntur! Hidup Bajang! Hidup! Hidup Bajang! Hidup! Hidup Bajang! Hidup Manguntur! Hidup Bajang! Baiklah, tapi buktikan kalau memang kamu Kanjeng Bajang yang sebenarnya. Aku akan membuktikan ini secepatnya ketika aku sudah mendapatkan keris Gentala Cakra kembali. Untuk sekarang, kalian harus mempercayaiku. Aku sudah mengusir Arimbi dan Butokala dari tempat ini. Sekarang siapa di antara kalian yang tidak percaya bahwa aku adalah Pangeran Bajang? Maju ke hadapanku. Bagus. Itu artinya kalian mempercayaiku. Mulai sekarang, akulah Bajang, Tumenggung Manguntur. Hidup Manguntur! Hidup Kanjeng Bajang! Hidup Kanjeng Bajang! Hidup Manguntur! Hidup Bajang! Hidup! Hidup Bajang! Hidup! Hidup Bajang! Hidup Manguntur! Hidup Bajang! Aku
punya istana lagi. Lalu kita tinggal di mana? Tidak ada pilihan lain selain tinggal di hutan ini. Pokoknya aku tidak mau. Aku mau pulang. Diam! Ocehan kalian membuat kepalaku semakin pusing. Biarkan. Kita tidak bisa seperti ini terus. Aku tidak mau jadi gembel. Kita kembali saja ke Kurawan, Byung. Di sana kan istana kita. Heh, Semprung, kamu mau mati? Mana mungkin eyangmu dan pamanmu itu bisa menerima kita? Kita berpura-pura sedih saja, Byung. Biar Paman Ruspati maafin kita. Iya ya, kamu benar juga, Semprung. Bagaimanapun juga, kamu itu tetap cucunya. Jadi, mereka tidak mungkin mengusir. Iya kan? Iya. Dengar, aku tidak akan pernah mengemis pada mereka. Sudahlah, Bianta. Kamu ini jangan keras kepala. Apa susahnya sih mengalah demi kemenangan? Aku bilang tidak mau. Ya tidak. Memangnya Bobo mau tinggal di sini kayak orang hutan? Diam kamu, Barapati. Kamu mau aku hukum? Bianta, pikirkanlah baik-baik. Tujuan utama kita adalah membunuh anak Padmini. Dengan tinggal di sana, kita bisa mengawasi kelemahannya, lalu membunuhnya. Baik, kalau kamu tidak mau, biar kami yang pergi. Ayo. Tunggu, Sambi. Apa lagi? Aku mengizinkan kalian tinggal di Kurawan. Tapi kalau berhasil, kalian punya misi khusus dariku. Jadilah mata-mataku dan carilah kelemahan mereka. Istana ini dilarang untuk kalian berdua. Minggir kalian. Aku ingin masuk. Kami sudah diperintahkan bahwa kalian tidak boleh masuk istana. Jangan kurang ajar kamu. Kalian tidak tahu siapa aku. Dan aku, kalau aku mau, aku bisa masuk dalam istana itu tanpa kalian ketahui. Tapi aku datang ke sini dengan niat baik. Aku ingin bertemu dengan ayahku. Baik, tunggu sebentar. Aku sangat heran sekali. Kenapa Biakta menyatakan kalau Kurawan itu adalah miliknya? Sekarang kita bisa lebih tenang, suamiku. Belum tentu, Biung. Aku justru khawatir kalau ini adalah rencana Biakta. Karena itulah kita harus memperketat penjagaan. Aku tidak mau terjadi apa-apa dengan adikku. Benar apa yang dikatakan Nairat. Kita harus lebih memperkuat keamanan di istana Kurawan ini. Karena bisa saja Biakta masuk dan menyusup ke dalam istana ini dan berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya. Lapor Kanjeng. Ada apa? Dewi Sambi dan anaknya datang. Mereka ingin bertemu dengan Kanjeng. Sambi. Jangan, suamiku. Jangan biarkan dia masuk. Fatmi, tenang dulu. Kita tidak pernah tahu apa maksud kedatangan mereka. Biarkan saja mereka masuk. Apakah kita harus menerima kedatangannya, Rumu? Iya, Rati. Biarkan mereka masuk. Bawa mereka kemana? Daulat Kanjeng. Untuk apa kau datang ke tempat ini, Sambi? Aku datang ke sini bukan untuk mengangkat senjata. Lalu untuk apa? Cepat, katakan dan pergi dari sini. Aku datang ke sini ingin meminta maaf pada kalian. Maaf, Sambi. Tapi setelah semua yang telah kamu lakukan pada kami tidak lagi percaya pada kamu. Kami hanya menganggap kamu seorang musuh. Kamu boleh menganggapku seperti itu. Tapi tolong, jangan katakan itu kepada Barapati. Barapati adalah bagian dari Kurawan. Darah pewaris Kurawan
mengalir dalam tubuhmu. Sudahlah Sambi, jangan terlalu banyak alasan. Sekarang katakan, apa maumu? Apa ini artinya kau datang untuk meminta hak atas anakmu, Sambi? Tidak, Patih. Aku bukan meminta hak. Walaupun kalian tidak memberikan apa-apa, aku tidak keberatan. Yang aku minta hanya kalian mengakui Barapati. Aku sudah mengakuinya, tanpa harus kamu minta. Dan aku ingin kalian menerima Barapati tinggal di sini. Biakta sudah meninggalkan kami. Dan Goa bukan tempat yang cocok untuk Barapati. Tidak. Aku sudah memutuskan. Kalau Biakta itu bukan lagi putraku. Dan segala hal apa yang dilakukan bukan lagi sebagai putraku, termasuk juga anaknya. Tidak. Aku sudah memutuskan. Kalau Biakta itu bukan lagi putraku. Dan segala hal apa yang dilakukan bukan lagi sebagai putraku, termasuk juga anaknya. Romo, tenang. Keputusan Romo belum tentu tepat. Baik, kita bicarakan sekarang. Agar Dewi Sambi tahu dan semuanya juga tahu. Kalau aku tidak menerima keturunannya Biakta. Benar, Kakak. Dengan menerima mereka di sini, akan mengancam keberadaan putra kita. Aku sangat mengerti kecemasan kalian semua. Tapi lihat Barapati, lihat. Dia anak kecil yang tidak berdosa. Dia tidak pantas menerima hukuman dari apa yang telah dia lakukan. Dan aku harap, mulai sekarang, kita harus memutuskan semua permasalahan keluarga ini sampai di sini. Menerima dia sama saja kita menancapkan pedang ke leher kita sendiri, Respati. Pikirkanlah. Aku tahu, Romo. Tapi dengan memperpanjang masalah ini, akan menambah masalah baru lagi, Romo. Artinya, ini akan mengancam Kurawan dan juga anakku. Barapati, aku menerima ini. Dan kau Sam, kamu boleh mendampingi anakmu di sini. Terima kasih, Respati. Sayang, ayo beri hormat kepada paman. Makasih, Paman. Tapi ingat, ada satu syarat. Kalian tidak bisa tinggal dalam istana ini. Kalian hanya boleh tinggal di pendopo di samping Kurawan. Iya, Respati, aku mengerti. Keputusanmu adalah penghargaan untuk kami. Kami permisi. Maaf Romo, maafkan atas apa yang telah aku lakukan. Aku hanya melakukan suatu keadilan bagi Kurawan ini. Aku mengerti. Dan semoga keputusanmu ini tidak salah. Terima kasih Romo. Semuanya berjalan sesuai rencana, Tuan. Semua orang di Manguntur ini percaya dengan ceritaku. Dan sekarang, mereka sudah mau menerima kehadiranku sebagai pangeran di sini.
hamba rasa ini saat yang tepat untuk menyerang Manguntur, Kanjeng. Benar yang dikatakan Dimas Kamandanu. Posisi pertahanan Manguntur saat ini sedang benar-benar lemah. Jadi akan sangat tepat jika kita menyerang Manguntur saat ini. Aku sama sekali tidak melakukan itu di Bangga. Apalagi saat ini kita memegang keris Gentala Cakra. Mudah-mudahan dengan bantuan Sang Hyang Widi kita bisa memenangkan pertarungan. Silakan dulu. Hamba siap untuk membantu Kanjeng. Beberapa kesatria tangguh juga sudah siap untuk membantu Kanjeng. Terima kasih sekali. Bantuanmu ini sungguh-sungguh bisa berarti buat Manguntur. Kalian tidak bisa merebut Manguntur selama aku masih hidup. Bajang. Bajang, kamu masih hidup? Aku belum mati, Kamandan. Selama ini biungku Arimbi menipu kalian semua. Dengan sangat liciknya, Biung dan Eyang membuat tubuh palsuku dan membiarkan semua orang berpikir aku ini benar-benar sudah mati. Kenapa dia melakukan padamu? Padahal Biungmu sangat menyayangimu. Biung kecewa berat saat aku menerima Tintah Wisya. Arimbi benar-benar keterlaluan. Sampai anaknya sendiri tega dia lakukan seperti ini. Kami senang kamu masih hidup, Bajang. Romo juga senang, Bajang, bisa melihatmu kembali. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Kamandan. Aku juga senang bisa bertemu kalian lagi. Sayang, aku ada kabar gembira untukmu. Bagaimana, Santi? Apa mereka tidak mencurigaimu? Orang-orang bodoh itu berhasil mempercayai aku, dan aku diizinkan untuk tinggal di Kurawani. Bagus. Bagus sekali, Santi. Sekarang kita tinggal menjalankan semua rencana kita. Iya, aku ingin bayi itu mati. Aku akan membantumu, Biakta. Dengan kepercayaan yang mereka berikan kepadaku, aku yakin bisa membunuh. Tapi kamu harus ingat, Santi. Kamu tidak boleh langsung membunuhnya. Itu sama saja mengantarkanmu ke tiang gantungan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu cari kelemahannya. Bunuhlah dia pada saat yang tepat. Dan kamu harus selalu berhati-hati. Iya. Aku mengerti. Aku akan menyuruh Barapati untuk mencari kelemahan bocah itu. Tapi kamu harus ingat satu hal, Santi. Jangan terlalu sering mendatangiku. Karena bisa saja mereka mengikutimu. Tapi Biakta, aku pasti akan merindukan kamu. Sambi, buanglah pikiran bodoh seperti itu. Ingat, kamu harus melakukan tugasmu. Iya. Aku mengerti. Aku akan menyuruh Barapati untuk mencari kelemahan bocah itu. Tapi kamu harus ingat satu hal, Sambi. Jangan terlalu sering mendatangiku, karena bisa saja mereka mengikutimu. Tapi Biakta, aku pasti akan merindukan kamu. Sambi, buanglah pikiran bodoh seperti itu. Ingat, kamu harus melakukan tugasmu. Gara-gara suling sialan itu, aku jadi celaka. Awas, aku akan balas dendam, Arya Putra.
Jagat Dewa Batara, kamu kenapa, Nak? Kenapa kamu seperti ini? Barapati yang membuatku seperti ini, Byung. Barapati? Ya, Byung. Dia dendam padaku karena aku pernah memberinya pelajaran. Keterlaluan sekali anak itu, Nak. Biarkan saja. Nanti Byung akan laporkan kepada Kanjeng Dana Biasa. Jangan, Byung. Kenapa jangan, Nak? Anak sejahat dan senakal itu harus diberi hukuman. Nanti saja aku yang membalasnya, Byung. Ya sudahlah, ayo kita masuk, Nak. Sudah, ayo, Byung. Kenapa aku tidak bisa melupakan Kamandana? Kenapa hatiku selalu terpaut padanya? Padahal aku tahu Rati sangat menderita karena ini. Dewata Agung, tolonglah bantu aku. Berikanlah jalan keluar untukku. Wisya? Kamu? Bukannya... Tidak, Wisya. Aku masih hidup. Byungku sudah menipumu dan menipu semua orang dengan mengarang semuanya. Seolah-olah aku sudah mati. Padahal sebenarnya dia mengurungku. Dan sekarang, aku datang ke sini untuk menjemputmu, istriku.